Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyu Sore. Pemirsa, anggota Komisi 4 DPR dari PKS Rahmat Saleh menyindir Menhub Raja Juli Antoni untuk mundur dari pemerintahan karena dinilai gagal mengatasi banjir. Informasi lainnya pemirsa, banjir lahar dingin Gunung Semeru kembali menerjang aliran Sungai Regoyo di Lumajang, Jawa Timur. Sejumlah penambang pasir langsung kabur menyelamatkan diri. Pemirsa, inilah Wanyu Sore selengkapnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap temuan bekas gergaji pada kayu-kayu gelondongan yang terseret banjir di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Ia menegaskan temuan itu akan menjadi fokus penyelidikan tim. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan hasil penyelidikan terkait temuan kayu gelondongan di tengah-tengah banjir Sumatera. Diketahui kayu-kayu itu terseret arus banjir bandang dari daerah hulu ke hilir, sungai-sungai di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Listio mengatakan tim dari kepolisian telah terjun langsung ke lapangan untuk mengecek batang-batang kayu itu. Menurut dia, ada beberapa jenis kayu yang diduga memiliki bekas aktivitas penebangan karena terpotong rapi. Kapolri menduga kayu-kayu yang terpotong rapi itu berasal dari kegiatan yang melanggar ketentuan penggunaan hutan. Namun, Listio tidak merinci apa saja pelanggaran yang dimaksud. Kepolisian telah memulai investigasi pertama mereka di daerah Sibolga, Sumatera Utara. Penelusuran dilakukan di area sekitar Sungai Batang Toru yang menjadi awal mula banjir bandang Sibolga. Personel diterjunkan untuk menyusuri dua daerah aliran sungai, yaitu Das Garoga dan Das Angoli. Listio menyebutkan kepolisian juga akan bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan temuan gelondongan kayu itu. Penelusuran ini menjadi langkah awal untuk memastikan apakah kejadian itu berkaitan dengan aktivitas pembalakan liar atau aktivitas lain yang melanggar aturan kehutanan. Jadi yang jelas dari temuan tim di lapangan ada berbagai jenis kayu, namun kita dapati ada beberapa yang ada bekas potongan dari senso ya. Itu yang akan kita dalami. Tim sedang turun nanti bersama-sama dengan tim dari kehutanan untuk menyusuri dari daerah aliran sungai yang terdampak sampai dengan kita tarik ke hulu dan hilirnya. Saya kira itu. Makasih banyak. Makasih ya. Sebagai informasi, asal-usul tumpukan kayu gelondongan yang menghanyut di berbagai daerah Sumatera masih menjadi tanda tanya. Di Sumatera Barat, kayu-kayu tersebut memenuhi area muara dan pesisir pantai Parkit, Kota Padang, bercampur dengan berbagai jenis sampah. Lalu di Sumatera Utara, kayu gelondongan hanyut terbawa banjir bandang hingga kawasan Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Sibolga. Sementara di Aceh, selain tumpukan kayu, banjir bandang juga menimbulkan kerusakan besar.
Bahkan terdapat seekor gajah Sumatera ditemukan mati dalam kondisi tertimbun material banjir di Desa Menasahlok, Kecamatan Murudu. Anggota Komisi 4 DPR dari PKS Rahmat Saleh menyindir Menhub Raja Juli Antoni seharusnya mundur karena dinilai gagal mengatasi banjir. Pernyataan itu disampaikan dalam raker Komisi 4 DPR bersama Menhub Raja Juli terkait bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera. Anggota Komisi 4 DPR RI Rahmat Saleh mengungkit pejabat negara di Filipina yang mengundurkan diri berkaitan dengan bencana banjir. Sindiran itu disampaikan Rahmat dalam rapat kerja antara Komisi 4 dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, membahas bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera. Adapun dua menteri di bawah kepemimpinan Presiden Filipina Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mengundurkan diri terkait dengan penyelidikan soal dugaan korupsi dalam proyek infrastruktur pengendali banjir. Rahmat menilai tidak ada salahnya juga seorang menteri pamit dari kursi pemerintahan. Apalagi jika mereka tidak sanggup menangani bencana karena itu adalah tugas yang mulia. Dalam rapat tersebut, Rahmat juga menyentil Raja Juli yang menyebut bahwa deforestasi di 3 provinsi terdampak bencana ekologis, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Rahmat menyebut Kementerian Kehutanan dalam hal ini masih menganggap bahwa penyebab utama banjir itu bukanlah deforestasi atau masalah pembalakan hutan. Ia lantas menyampaikan data periode tahun 2016 hingga 2025 yang menunjukkan hampir 1,4 juta hektar lahan di Aceh, Sumut dan Sumbar mengalami deforestasi. Hutan digunduli untuk 631 aktivitas perusahaan izin tambang, HGU sawit, geotermal, dan lain-lain. Merespon Rahmat usai rapat, Raja Juli menilai bahwa posisinya saat ini sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.
Oleh karenanya, dia mengaku siap dievaluasi. Raja Juli mengatakan kritik masyarakat kepada dirinya dalam tragedi banjir dan longsor di Sumatera dan Aceh akan menjadi aspirasi baginya. Saat ini dia mengaku hanya ingin bekerja dan menyerahkan sisanya kepada Presiden Prabowo Subianto. Pembalak-pembalak, kemudian bajingan-bajingan yang mereka itu menanam sawit di luar HGU di kawasan hutan. Dan ini perlu diambil, jual itu semua ladang, kemudian berikan itu untuk pembangunan infrastruktur yang hampir belasan triliun di 3 provinsi ini. Jangan sampai sekarang di tengah TKD yang sedang menurun dari pemerintah pusat ke daerah, dihantam lagi oleh bencana banjir, kemudian diberikan lagi ke daerah untuk membangun, itu tidak bisa. Oleh karena itu, ini ada kesempatan bagi kita untuk mengambil alih aset itu yang sudah dipegang oleh negara, kemudian berikan itu kepada oleh masyarakat kita. Pak Menteri yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa mereka itu sudah menikmati hasil puluhan tahun, menuai hasil sawit yang berada di kawasan hutan. Sekarang hampir 2,3 juta penduduk merasakan dampak banjir, mereka enak-enak tidur di Singapura sana. Kita tahu perusahaannya. Mereka tinggal di luar negeri, tapi uangnya mereka keruk, kemudian sekarang masyarakat menikmati banjir. Nah, oleh karena itu jangan sampai mereka menikmati kopi melihat kita menderita, kemudian tidak dihukum, hanya diambil lahan itu. Yang selama ini mereka dapatkan kemana? Mereka harus hadir, datang bertanggung jawab kepada masyarakat yang terdampak banjir. Betul, Bapak Menteri yang kami hormati, satu nyawa bagi itu sangat berharga. Sekarang hampir 765 meninggal per kemarin, 650 belum kita temukan. Ini bencana besar, bukan main-main. Oleh karena itu, saya pernah membaca ya, tanggal kemarin, itu tanggal 18 November, itu kabinetnya Pak Ferdinand Marcos di Singapura, di Filipina. Mereka itu banjir penyebabnya, tapi gentleman 2 menterinya mengundurkan diri. Karena menganggap tidak mampu mengatasi itu. Jadi bukan sesuatu yang salah juga kalau menteri yang tidak sanggup mengatasi ini mundur juga. Itu adalah tugas yang mulia menurut saya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama menanggapi pernyataan Menkyu Purbaya yang mengancam akan membekukan bea cukai jika pembenahan internal tak kunjung dilakukan. Jaka menyebut peringatan itu sebagai evaluasi serius untuk mempercepat perbaikan di lingkungan bea cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi sorotan setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengeluarkan ultimatum keras. Ia memberi waktu 1 tahun bagi Bea Cukai untuk melakukan pembenahan atau menghadapi konsekuensi pembekuan operasional. Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama memastikan bahwa pembenahan akan dimulai dari kultur kerja di lingkungan DJBC. Ia juga menegaskan akan mendorong peningkatan pengawasan di pelabuhan dan bandara.
koreksi ya, bentuk koreksi dari Bea Cukai. Yang pasti Bea Cukai bahwa kedepannya kita akan berupaya untuk lebih baik ya. Apa yang menjadi sejarah kelam tahun 85 sampai dengan 95 itu kita tidak ingin itu terjadi ataupun diulangi oleh Bea Cukai, sehingga tentunya bahwa Bea Cukai harus berbenah diri ya untuk menghilangkan image negatif kepada Bea Cukai. Kalau strateginya kayak gimana Pak? Ya pastikan mulai dari kultur ya kan, meningkatkan kinerja, terus kemudian meningkatkan pengawasan, apakah itu di pelabuhan, di bandara. Tentunya kita akan memperbaiki semua pelayanan ya, tentunya masyarakat ketika kita melakukan pelayanan kepada masyarakat, ketika ada ketidakpuasan ya sedikit demi sedikit kita akan berupaya untuk memperbaikinya. Selain pengawasan, DJBC berkomitmen memperbaiki seluruh layanan untuk masyarakat. Salah satu langkah teknis yang tengah ditempuh adalah integrasi teknologi akal imitasi AI dalam sistem pengawasan kargo. Teknologi ini diharapkan dapat menekan praktik under invoicing yang selama ini merugikan negara. Ya tentunya kita berupaya untuk memanfaatkan teknologi yang saat ini ada, seperti di pelabuhan untuk menghindari under invoice. Kita sudah melakukan upaya untuk mengkonekkan dengan AI gitu. Jadi alat-alat yang kita punya kita kembangkan dengan kemampuan AI sedikit demi sedikit, walaupun belum sempurna tapi kita sudah berupaya untuk mengarah ke sana. Pak, penindakan Pak. Kalau soal pelabuhan Batam sama Sabang itu kan jadi arus masuk impor beras ilegal. Ya, karena kalau di Batam sama di Sabang itu kan itu merupakan free trade zone ya, di mana mempunyai aturan yang tersendiri. Yang perlu kita atur adalah bagaimana barang-barang yang keluar dari Batam maupun Sabang itu bisa terawasi oleh Bea Cukai. Pak, penindakan seperti ini efektif nggak sih Pak untuk ngejar target agar nggak Pak Menteri Pak sejauh ini? Ya pasti efektif. Sedikit perubahan ataupun tindakan yang dilakukan oleh kita tentunya adalah untuk bagaimana kita menjaga penerimaan negara tidak dinikmati ataupun hal-hal yang ilegal bisa keluar. Seandainya ada Bea Cukai yang masih bandel gitu Pak. Ya masih bandel kita selesaikan itu aja ya. Saat ini sudah berapa banyak Pak yang diselesaikan? Nah itu karena kan kita ada proses ya. Nah, ada yang proses sedikit banyak. Saya nggak berapa yang sudah kita tindak, tetapi sudah melalui proses apakah itu dari kepatuhan internal maupun dari Itjen Kementerian Keuangan. Jaka juga meminta dukungan masyarakat untuk memulihkan kepercayaan sekaligus mengikis stigma negatif terhadap bea dan cukai. Ia menyadari perbaikan pelayanan perlu waktu. Ia berjanji perubahan akan berjalan bertahap dan konsisten. Ya optimis, harus optimis. Gitu. Ya, kalau kita nggak optimis, ya tahun depan kita selesai semua. Apakah mau Bea Cukai ataupun pegawai Bea Cukai dirumahkan dengan makan gaji buta aja itu? Ya tentu tidak akan mau ya dengan keinginan Pak Purbaya untuk memperbaiki Bea Cukai. Tentunya perlu dukungan dari masyarakat semua. Ya. Kita memerlukan
dukungan dari masyarakat. Ya. Infonya bergabung geledah bea cukai ya Pak, itu terkait apa ya Pak? Wah, itu ini kasus lama itu ya, kasus lama masalah sawit dan turunannya itu ya. Lamanya tahun? Ya, tahun 2021 sampai dengan 2024 kalau nggak salah. Itu jadi bea cukai mana? Ya, tidak hanya ini di beberapa beberapa kantor wilayah bea cukai yang berkaitan dengan impor sawit. Ya, ekspor sawit, dan itu masih berproses. Ya. Tentunya kita belum tentu menjudge bahwa personil dari bea cukai itu melakukan tindakan kesalahan. Tetapi selama proses hukum itu berjalan, kita akan memberikan bantuan ataupun support kepada pegawai bea cukai yang diperiksa itu. Pak, arahan dari Pak Purbaya dalam setahun terakhir itu untuk perbaikan itu apa aja Pak? Ada arahan-arahan khusus nggak Pak? Ya, mulai dari sumber daya manusianya, ya kan, mulai dari alat peralatannya gitu. Ya mungkin image di masyarakat bahwa bea cukai adalah sarang pungli itu sedikit demi sedikit kita hilangkan. Ya. Kami memohon ya dukungan dari masyarakat untuk mendukung bagaimana kita ke depannya menjadi lebih baik. Ya, Wacana pembekuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebelumnya mengemuka dalam rapat Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Komisi 11 DPR pada pekan terakhir November lalu. Purbaya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan tenggat 1 tahun untuk menata kembali fungsi dan tata kelola institusi kepabeanan tersebut. PBNU akan menggelar rapat pleno pada 9 Desember 2025 untuk menetapkan PJ Ketua Umum yang baru. Seluruh proses disebut akan dilaksanakan dengan menjunjung nilai keulamaan, kehati-hatian, dan tata tertib organisasi. PBNU akan menggelar rapat pleno untuk menetapkan PJ Ketua Umum yang baru pada 9 Desember 2025. Nantinya rapat tersebut akan dihadiri oleh unsur kepengurusan PBNU yakni Mustasyar, Awan, Syuria, Tanfizia, dan seluruh pimpinan lembaga dan badan otonom PBNU. Ketua PBNU Muhammad Mukrim mengatakan, rapat pleno merupakan forum konstitusional yang penting untuk memastikan kesinambungan kepemimpinan PBNU berjalan sesuai aturan organisasi. Ia menegaskan keputusan Syuria PBNU untuk memberhentikan Yahya Holil Stakuf dari jabatan Ketua Umum adalah keputusan final dan mengikat. Muhammad Mukrim memastikan seluruh proses penetapan PJ Ketua Umum baru akan ditempuh dengan menjunjung tinggi nilai keulamaan, kehati-hatian, serta tata tertib organisasi.
Ia juga mengimbau seluruh warga NU untuk tetap tenang, menjaga ukhuwah, dan mengikuti informasi resmi yang dikeluarkan PBNU agar tidak terpengaruh spekulasi yang berkembang di ruang publik. Sebelumnya, Rais Am PBNU Miftahul Akhyar mengatakan sejak 26 November 2025, Gus Yahya tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU. Ia mengatakan kini kepemimpinan PBNU berada di tangan Rais Am. Hal itu disampaikan Miftahul usai silaturahmi Rais Am PBNU dengan Syuriah PBNU dan PWNU yang digelar di PWNU Jawa Timur pada Sabtu 29 November 2025. Namun Gus Yahya membantah pencopotan dirinya dan menyebut pergantian Ketua Umum PBNU hanya bisa dilakukan melalui muktamar. Banjir lahar dingin Gunung Semeru kembali menerjang aliran Sungai Regoyo di Lumajang, Jawa Timur pada Kamis siang. Sejumlah penambang pasir langsung kabur menyelamatkan diri akibat aliran lahar cukup besar dan bersuhu panas. Banjir lahar dingin Gunung Semeru kembali menerjang aliran Sungai Regoyo di Lumajang, Jawa Timur pada Kamis siang. Sejumlah truk, alat berat, dan para penambang pasir serta warga langsung bergegas meninggalkan aliran Sungai Regoyo di Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Sesaat setelah memperoleh informasi akan datangnya banjir lahar dingin Gunung Semeru susulan. Menurut warga, banjir lahar susulan kali ini tergolong cukup besar dibandingkan sehari sebelumnya.
sebab aliran lahar mampu menghanyutkan batu-batu berukuran besar dan bersuhu panas. Banjir lahar dingin Gunung Semeru hampir terjadi setiap hari, menyusul adanya peningkatan curah hujan di hulu sungai. Oleh sebab itu, masyarakat diimbau agar semakin meningkatkan kewaspadaannya, mengingat saat ini Gunung Semeru masih berstatus siaga atau level 3. Cukup besar hari ini, Mas. Ya. Dan cukup panas ini. Ini lebih besar dari kemarin kayaknya. Dan warga penambang sudah keluar semua. Udah lari semua tadi ya? Lari semua barusan. Memang ada peringatan sebelumnya? Sudah ada peringatan. Terus di sini sebelumnya hujan atau gimana tadi? Tidak hujan. Yang hujan di mana nih? Mungkin di Semeru. Semeru nih ya? Di Semeru aja. Banjirop setinggi sekitar 40 cm menggenangi Jalan Lodan Raya Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara pada Jumat pagi. Genangan akibat tingginya air laut pasang itu membuat sejumlah sepeda motor mogok dan menimbulkan kemacetan. Banjirop menggenangi sebagian ruas Jalan Lodan Raya, tepat di depan akses masuk Pelabuhan Sunda Kelapa, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, pada Kamis siang. Genangan air yang mencapai sekitar 40 cm itu menyebabkan sejumlah sepeda motor mogok dan memicu kemacetan di sepanjang jalan tersebut. Diketahui tingginya air pasang laut menjadi pemicu utama banjirop. Air diduga masuk melalui celah-celah tanggul di dalam area Pelabuhan Sunda Kelapa. Lalu meluap hingga tumpah ke jalan raya dan merendam akses menuju pelabuhan. Ini kondisi ini dari jam berapa? Dari kapan, Pak? Dari pagi sih. Ini gara-gara apa, Bang, banjir, Bang? Air dari dalam laut.
air banjir rob? Iya, banjir rob. Banjir rob, tiba-tiba. Sampai melimpah ke jalanan atau gimana, Pak? Iya, Iya, sampai kalau rumah. banjir ke jalanan. Sampai gang penuh. Kadang-kadang rumah masuk. Rumah saya udah Jadi masuk. kalau ini kondisi kayak gini biasanya paling parah itu gimana, Pak? Kalau Enggak, ini belum parah ini. Ada lagi yang parah. Biasanya saya pusar, Pak. sebelumnya kayak gini tahun berapa, Bang? Tahun 2000. Dalam tahun 2 tahun terakhir kayak gini pernah ada nggak, Pak? Pernah, ada. Berarti ini air pasang laut kita dari Laut, dalam. dari pelabuhan Sunda Kelapa. Iya, gimana, Pak? iya, pelabuhan Sunda Kelapa. Melimpah ke Jalan. Jalan besar. Ini biasanya air lautnya sebelumnya- luber, Pak. ada peringatan nggak sih sebelumnya? Udah ada peringatan. Ada sih Dari di TV HP. juga ada, di HP ada, di Banjir share. rob. Dari tanggal 4 sampai Ini tanggal termasuk yang paling parah atau gimana, Pak? Belum parah ini. Sebuah video yang menampilkan pengunjung perempuan berjoget dengan pakaian tidak sopan di struktur Candi Borobudur viral di media sosial. Perwakilan umat Buddha dari Sangha Agung Indonesia mengecam keras aksi tersebut karena dianggap melecehkan tempat suci. Inilah rekaman video yang memperlihatkan seorang pengunjung perempuan berjoget dengan pakaian tidak sopan di struktur bangunan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Konten berdurasi 13 detik yang diunggah akun TikTok Cantalajah 2 hari lalu itu viral di media sosial dan menuai pro kontra warganet. Menanggapi hal tersebut, pihak pengelola Taman Wisata Candi Borobudur melalui Ridwan Fauzi pada Kamis siang 4 Desember menyampaikan permohonan maaf atas kejadian itu. Ia menjelaskan bahwa manajemen telah menindaklanjuti dengan mengimbau pengunggah video agar segera melakukan takedown. Tindak lanjut dari manajemen, kami telah melakukan identifikasi terhadap pihak yang mengunggah video tersebut ke media sosial. Kami juga telah menghimbau kepada yang bersangkutan untuk segera men-takedown video tersebut. Kemudian kami berpesan agar video ini dapat menjadi pelajaran bersama, karena untuk menjaga Candi Borobudur, menjaga nilai spiritualitasnya, menjaga nilai-nilai dari Borobudurnya, OUV-nya, kami menghimbau untuk seluruh wisatawan yang berkunjung ke Candi Borobudur dapat secara bersama-sama menjaga nilai-nilai tersebut. Sementara itu, Bante Diti Sampono Mahatera dari Sangha Agung Indonesia yang ditemui di Pusdiklat Catra Jinadamo menyatakan bahwa pihaknya mengecam keras video tersebut. Ia menilai tindakan dalam video itu telah melecehkan tempat suci dan sakral bagi umat Buddha, serta mengimbau agar pihak yang bersangkutan segera menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Seperti kita ketahui, misalnya itu sebagai tempat ibadah dan harapannya juga tidak terjadi dengan tempat ibadah yang lain, yang mana Borobudur sebagai salah satu pusat peribadatan umat Buddha di dunia.
Agar kejadian serupa tidak terulang, pihak manajemen Taman Wisata Borobudur menyampaikan bahwa pengawasan akan ditingkatkan melalui koordinasi dengan Museum Cagar Budaya Borobudur dan Pamong Cerita. Pamong Cerita sebagai pendamping pengunjung diharapkan memberi edukasi dan berkontribusi menjaga nilai spiritual Candi Agung Borobudur sebagai tempat suci bagi umat Buddha. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News sore berikutnya. Setiap hari pukul 6:30 malam hanya di kanal YouTube TV One News.